Shalom Super Kids, shalom adik-adik dikasih Tuhan. Adik-adik Super Kids yang luar biasa, apa kabarnya hari ini? Wah, gak kerasa kita sudah di minggu ketiga dari bulan Juni. Wah, luar biasa banget ya adik-adik Super Kids. Tetap semangat, tetap antusias dalam beribadah. Benar sekali, sebagai anak Tuhan kita harus tetap semangat, tetap sukacita, tetap semangat juga menghadapi hari-hari kita. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang selalu punya antusias dalam diri kita. Senang banget ya adik-adik ya kita bisa berkumpul kembali, baik yang secara onsite ataupun secara online di rumah. Yang onsite Kak Gaby minta, Kak Gaby ingatkan juga adik-adik untuk tetap taat sama kakak-kakak yang menjaga, terutama Kak Gita. Oke adik-adik Super Kids, nah sekarang ini kita udah masuk di minggu ketiga tentang Roh Kudus sebagai penolong kita. Sebelum kita mulai beribadah mendengarkan firman Tuhan, yuk sama-sama kita berdoa ya adik-adik. Yuk. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat berkat Tuhan sepanjang minggu ini. Kalau kami sehat, kalau kami masih bisa beribadah, semua karena kebaikan Tuhan, semua karena pertolongan Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Ajar kami untuk jadi anak-anak yang taat dan mau melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan firman. Haleluya. Amin. Oke, luar biasa adik-adik Super Kids ya. Hari ini kita sudah sampai di minggu ketiga nih adik-adik ya. Kita hari ini mau belajar tentang Roh Kudus yang Tuhan sudah berikan pada hidup kita. Kalau yang lalu-lalu Roh Kudus itu adalah seorang penolong yang memberikan kita kekuatan ya. Hari ini kita mau bahas Roh Kudus adalah seorang penolong yang Tuhan berikan, yang memberikan kita kuasa. Oh my God! Wow! Nah, adik-adik belajar hari ini ya, Roh Kudus memberikan kita yang namanya kuasa. Kuasa itu apa sih? Kuasa itu kekuatan ya, power gitu ya adik-adik ya untuk melakukan sesuatu. Kuasa untuk apa? Untuk bertindak. Nah adik-adik, kalau sebelumnya kita dulu merasakan takut, sekarang karena ada Roh Kudus kita nggak perlu takut lagi akan masa depan. Dulu masih takut-takut ini mau ke toilet sendirian takut. Sekarang boleh dong ke toilet sendirian ya, nggak usah takut. Tidur juga sendirian juga nggak apa-apa ya adik-adik ya, karena ada Roh Kudus yang selalu menemani kita. Oke adik Super Kids, nah hari ini kita akan baca dulu di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Yuk kita baca bersama-sama ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Wah luar biasa sekali ya, Tuhan itu mau kita untuk memberitakan firman-Nya kepada setiap orang. Nah kalau Yerusalem ini dikatakan dari Yerusalem, Yerusalem ini melambangkan orang-orang yang mau dan mau mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Haleluya. Nah seperti adik-adik ini loh yang mau mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Kita harus menyabarkan firman Tuhan juga, memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang yang mau mendengar dan mau melakukan. Tetapi kalau sama orang yang mau mendengar tapi nggak mau melakukan, gimana Kak Gaby? Nah ini sama halnya dengan orang yang namanya orang di seluruh Yudea. Nah ini berbicara tentang orang-orang yang mau mendengarkan firman tapi nggak mau melakukan. Jadi cuma maunya nonton online gini ya, tapi kalau disuruh mengasihi sesama nggak mau, tapi kalau disuruh menyebarkan firman Tuhan nggak mau, disuruh berdoa nggak mau. Nah ini kita juga harus tetap menyebarkan firman Tuhan kepada orang yang seperti ini ya adik-adik ya. Siapa di sini punya teman kayak gitu?
Iya, mau beribadah, mau. Tapi tetap nakalnya tetap jalan terus. Ya, tetap kita harus mengasihi mereka adik-adik dan kita harus menyebarkan firman Tuhan kepada semua orang. Nah, ada juga dikatakan dan Samaria ya. Samaria ini adalah contoh dari orang-orang yang nggak mau dengar juga nggak mau melakukan. Waduh adik-adik ini ya kalau disuruh ibadah ini contohnya nih nggak mau dah. Aku nggak mau ibadah ke gereja nggak enak, enak tidur di rumah. Nah ini contoh-contoh dari orang Samaria ini nggak boleh ya adik-adik ya. Kita harus mau menjadi anak-anak Tuhan yang semangat. Tetapi kita juga nggak boleh melupakan mereka yang nggak mau beribadah ini. Kita doakan terus, kita nasihati terus, kita beritakan firman Tuhan terus supaya suatu saat dia bisa berubah adik-adik. Oke? Nah dan sampai ke ujung bumi siapapun yang belum mengenal Tuhan, yang mungkin masih jauh dari Tuhan, yang mungkin bukan pengikut Tuhan. Yuk kita sebagai anak-anak Tuhan yang baik, anak-anak Tuhan Super Kids yang luar biasa, kita mau menyebarkan firman Tuhan, memberitakan firman Tuhan lewat apa? Lewat kesaksian kita mungkin, lewat tindakan kita mungkin, ya lewat apa? Mengajak mereka untuk beribadah mungkin gitu ya adik-adik ya. Kita sebagai anak-anak Tuhan mau untuk melangkah. Ngapain melangkahnya? Memberitakan firman Tuhan. Menyebarkan kebaikan Tuhan supaya yang gak ngerti menjadi akhirnya sekarang mengerti. Oh iya, Tuhan itu luar biasa ya. Tuhan tuh baik ya sama kita ya. Nah, dari situ kita juga merasa sebagai anak Tuhan juga dikuatkan adik-adik ya. Jadi Tuhan Yesus memberikan kita Roh Kudusnya untuk memberikan kita kuasa untuk bertindak. Kalau kita sekarang dikasih Roh Kudus aja, luar biasa enggak? Luar biasa. Tapi kalau kita enggak bertindak, ini adik-adik, bisa enggak kira-kira kita menyebarkan firman Tuhan? Enggak bisa ya adik-adik ya. Coba contohnya ini, Kak Gebi mau jalan dari rumah Kak Gebi di Kenjeran sampai ke gereja di Tegalsari. Misalnya Kak Gebi mau naik sepeda nih ya. Bisa enggak dimulai kalau Kak Gebi tidur-tiduran di rumah? Enggak bisa. Kak Gebi harus melangkahkan kaki, ngambil sepeda dan diayu sampai di gereja di Tegalsari. Capek enggak? Capek, tapi sampai di tujuan. Ya adik-adik ya, seperti itu juga Tuhan mau dalam hidup kita. Tuhan mau adik-adik Super Kids supaya mau melakukan. Nah, kadang-kadang kita sukanya dengar-dengar aja. Iya, sukanya dengar-dengar aja. Iya, dengar firman, seneng, haleluya, puji Tuhan, nyanyi-nyanyi di gereja. Tetapi kalau disuruh melakukan untuk melangkah, males ya kan adik-adik. Nah, ini kita harus buang jauh-jauh. Ayo sama-sama katakan, buang jauh-jauh kemalasan. Yuk, 1, 2, 3, buang jauh-jauh kemalasan. Oke adik-adik Super Kids, Kak Gebi percaya adik-adik Super Kids ini adalah anak-anak Tuhan yang TOP BGT. Yang TOP BGT boleh kasih tepuk tangan dong buat Tuhan kita. Oke luar biasa banget ya Super Kids ya. Nah hari ini kita sudah belajar bagaimana Tuhan memberikan kuasa Roh Kudus supaya kita mempunyai kuasa untuk bertindak adik-adik. Contohnya ada ini di Alkitab, luar biasa banget. Kita masih belajar dari Bapak Petrus. Nah adik-adik ya, kita belajar dari Bapak Petrus yang lewat kuasa Roh Kudus membuat Petrus ini berani untuk bertindak, mendoakan orang yang sakit dan orang itu kemudian menjadi sembuh. Nah supaya lebih ngerti lagi kita saksikan video berikut ini. Petrus menyembuhkan Eneas. Petrus berkeliling negeri mengunjungi orang-orang yang telah percaya kepada Yesus. Ia pergi ke Lida dalam perjalanan dari Yerusalem ke pantai. Ia bertemu dengan orang-orang Kristen di Lida untuk memberi semangat kepada mereka. Petrus bertemu dengan seorang pria lumpuh bernama Eneas yang tidak bisa bangun dari kasurnya selama 8 tahun.
Eneas," kata Petrus, "Yesus Kristus menyembuhkanmu. Bangun dan gulunglah tikarmu." Eneas pun segera bangun. Ketika orang-orang yang tinggal di Lida dan sekitarnya melihat Eneas telah disembuhkan dalam nama Yesus, mereka juga percaya kepada Yesus. Nah adik-adik, kita sudah lihat videonya tadi ya, bagaimana Petrus menjadi berkat dari kuasa Roh Kudus. Dia berani untuk bertindak, berani untuk mendoakan orang yang sedang sakit sehingga orang itu jadi sembuh. Contohnya adalah Petrus menyembuhkan Eneas dan Dorcas. Tadi kita sudah saksikan ya adik-adik ya, bagaimana Dorcas ini bahkan sudah mati ya adik-adik ya, tapi bisa dibangkitkan karena kuasa Roh Kudus yang dipunyai oleh Petrus. Nah kira-kira kalau Petrus cuma dikasih kuasa terus tidak melakukan, kira-kira bisa sembuh enggak adik-adik? Iya enggak bisa ya, harus melakukan. Sama kayak ini, adik-adik pasti tahu ini apa? Ini apa adik-adik coba? Iya pasti semua tahu ini handphone. Katanya handphone ini bisa dibuat telepon loh adik-adik, iya kah? Coba ya Kak Gaby tekan-tekan ya. Kak bisa nih, halo? Belum bisa dibuat telepon adik-adik. Kenapa ya kira-kira ya? Ada yang tahu nggak kenapa ini? Iya bener banget, karena ini masih mati handphonenya. Coba kita nyalakan dulu handphonenya ya. Kak Gaby nyalakan dulu ya. Nih nyalain. Nah mulai menyala. Nah kalau menyala gini kita tunggu dulu sampai menyala dan akhirnya kita bisa dong buat telepon. Coba ya kita tunggu ya. 2,000 years later. Nah adik-adik ini handphonenya sudah menyala, berarti handphone ini habis gini bisa dipakai telepon. Coba ya, ayo Kak Yusa tolong telepon dulu dong Kak Gaby. Nah ini sudah bisa dipakai telepon, coba ya. Halo. Halo. Halo Kak Yusa. Halo Kak Gaby. Nah, oke thank you Kak Yusa. Sama-sama. Oke adik-adik, kita tadi sudah lihat ya, kalau handphone itu mati ya nggak bisa dipakai telepon. Sama dengan kita, kalau kita ini nggak mau mengaktifkan Roh Kudus, nggak mau bertindak, ya nggak bisa menjadi berkat adik-adik. Nah mulai sekarang yuk adik-adik Super Kids, Kak Gaby ajak semuanya supaya semangat ya menyebarkan firman Tuhan ya. Semangat untuk berdoa ya, semangat untuk beribadah ya, oke? Yeah, yeah. Yang setuju katakan yes gitu. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Oke dia luar biasa Adik Super Kids. Nah hari ini kita belajar kalau Tuhan sudah memberikan Roh Kudusnya kepada kita. Roh Kudus ini memberikan kita kuasa untuk bertindak. Semuanya jalan 1000 mil ya, 1 kilometer bisa ditempuh, bisa dengan memulai dulu satu langkah. Oke adik-adik, apapun rencana kita ke depan, kita nanti mau jadi anak yang seperti apa, cita-citanya kita apa, menjadi berkat buat orang lain, kita harus mulai dengan satu langkah, yaitu mau bertindak, mau belajar. Oke adik-adik Super Kids. Nah Kak Gaby berharap apa yang Kak Gaby sampaikan dapat menjadi berkat buat adik-adik semua. Nah sampai di sini dulu firman Tuhan hari ini. Yuk kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman Tuhan pada hari ini. Kami berdoa firman ini dapat menjadi berkat dan kekuatan bagi setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami mau menyerahkan hidup kami, kesehatan kami, dan semua kehidupan kami dalam tangan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur.
Yang percaya katakan amin. Oke, dari Super Kids. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. God bless you.